Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian ketika toggle ini diklik, nanti bakal muncul tampilan menu bar seperti ini ya. Dan background belakangnya nanti kita buat blur. Oke, kita langsung aja ke text editor. Pertama itu kalian bisa buat di bagian header. Bagian header kalian bisa buat dulu seperti ini, filter blur 20 pixel ya. Terus kita coba lihat hasilnya. Oke, dia udah ngeblur ya. Terus kita tambahin di bawah body ini, kita buat kelas overlay. Overlay seperti ini. Kita buat stylingnya overlay. Positionnya kita buat absolute. Widthnya kita buat 100%. Height-nya kita buat 100 VH. Background color kita buat black. Oke. Coba kita refresh. Oke, kita tambahin Z indexnya di dalam overlay-nya. Z index 99. Oke, kita refresh lagi. Setelah itu kita rubah warnanya jadi sedikit transparan ya. Kita bisa pergi ke inspect, terus kita masuk ke menu stylenya. Di sini kita rubah warnanya jadi transparan. Ini ya kurang lebih oke segini. Kita copy kode warnanya. Terus kita ganti di bagian overlay. Oke. Kita refresh. Oke, udah jadi ya. Terus kita buat menu barnya. Bar di sini, terus di dalamnya itu ada icon. Icon close ya kalau kita lihat. Icon close. Terus di dalamnya ada menu listnya. List. Kita pakai H4. Kita buat kelas MR5. Teksnya kita buat white. Oke, terus kita lihat teksnya, menu kita resep tips tentang kontak kami. Menu kita tips resep tentang kami. Tips resep tentang kontak kami. Oke, selanjutnya kita styling dulu di bagian barnya. Bar kita buat positionnya absolute. Kita buat widthnya juga 100%. Kita buat displaynya flex. Oke, flag directionnya kita buat kolom biar dia sejajar ke bawah. Oke, kita kasih kelas dulu di iconnya ini, icon close. Kelas icon close. Oke, kita styling icon close nya. Width-nya kita buat 30%. Sorry, 30 pixel aja ya. Kita lihat dulu hasilnya coba. Oke, Z index-nya belum kita tambahin. Kita buat 93 kali di atas overlay ya. Oke, udah masuk ya. Selanjutnya di sini coba kita lihat dulu bagian list. Oke, listnya kita buat display flex. Oke, coba kita lihat. Oke, udah masuk ya. Sekarang kita buat dia ke tengah. Justify content center. Justify content center. Terus kita tambahin elegant item center. Oke, udah tengah ya. Terus kita ke bawahin.
kita bisa pakai padding top 50 pixel. Oke, masuk. Terus di bagian icon close nya, di bagian listnya aja ya, kita buat top position relative top 50 pixel. Oke, masuk ya. Sekarang kita tambahin, ketika di hover dia muncul seperti border bottom gitu ya. Kita coba aja langsung di bagian list H4 nya, list H4 kita buat posisinya itu relatif, list H4 before, kita bisa gunain before ya. Posisinya kita buat absolute, bottomnya kita bisa buat minus 10 pixel, height-nya kita buat 5 pixel, width-nya kita buat 50%. Oke, background color-nya kita buat putih. Oke, sekarang coba kita lihat dulu ya. Oke, belum keluar, coba kita cek lagi. Oh iya, kita lupa tambahin konten ya, karena ketika kita gunain before atau after kita harus tambahin kontennya kayak gini. Oke, kita save, coba kita running. Nah, udah keluar ya. Sekarang kita masukin border radiusnya biar agak melengkung. Coba kita refresh. Nah, ini udah agak melengkung ya. Tapi kita pengen dia itu muncul ketika kita hover aja. Oke, kita bisa buat tambahin di sini H4.2 hover. Oke, ketika kita hover H4-nya, terus di bagian before bakal munculin ada border bottomnya. Oke, coba kita refresh. Nah, seperti ini ya, udah muncul ya. Cuman kita buat di sini dia ketika di hover kursor pointernya itu berubah seperti ini. Kursor pointer. Oke, coba kita save, kita jalanin. Nah, ini ya. Nah, untuk diarahin ke icon close juga kita buat dia kursornya pointer. Kita bisa tambahin di sini icon close. Coba kita lihat ke index.html nya. Oke, udah kita kasih kelas. Coba kita refresh. Oke, udah bisa ya. Oke, selanjutnya kita hilangin dulu ini. Kita bisa pakai seperti ini. Kita ke bagian overlay. Kita buat displaynya none dulu. Yang bagian bar juga kita buat displaynya none. Oke, kita refresh. Masuk ya. Blurnya juga kita hilangin dulu di bagian header. Kita kasih komentar seperti ini. Nah, ini udah hilang ya. Sekarang kita buat menggunakan script JavaScript-nya. Ketika diklik toggle icon hamburger ini baru muncul yang tadi ya. Oke, kita tambahin dulu kursor pointer di bagian ini ya, toggle-nya. Oke, kita scroll ke bawah. Sini kita tambahin toggle. Kalau kita lihat lagi ke bawah, nah di sini coba kita cek dulu di bagian navbar ya. Nah, ini bisa kita kasih kelas juga toggle. Oke, coba kita jalanin lagi. Nah, dia udah masuk ya. Ketika diarahin dia udah berubah. Terus kita tambahin di bagian toggle ini ID buat kita gunain nanti pas menggunakan function di JavaScript-nya. Kita gunain ID toggle, kita samain aja namanya. Terus di bagian overlay juga kita tambahin ID overlay. Di bagian bar juga kita tambahin ID bar. Oke, selanjutnya di bagian
header, tadi kan kita mau rubah ketika di klik toggle-nya nanti backgroundnya bakal ngeblur ya, jadi kita bisa tambahin ID di bagian header. Oke, cukup. Terus kita ke paling bawah, kita masukin scriptnya seperti ini. Script, kita buat variabel dulu untuk nampung elemen-elemen ID yang di atas tadi. Yang pertama itu kita buat overlay, kita tambahin R aja di ujungnya ya biar beda. Terus kita bisa ketik seperti ini, dokumen get element by ID, kita panggil ID overlay-nya tadi. Terus ID bar, kita buat di sini bar, kita tambahin R-nya 2 untuk biar beda ya. Terus bar overlay tadi header ya, header kita ganti dulu di sini header. Terus habis header tadi ada icon close ya, udah kita kasih ID belum icon close nya? Oh belum ya, icon close nya kita kasih ID close. Oke, selanjutnya kita tambahin lagi di sini closer. Oke, sekarang kita buat function ya. Oke, sorry, yang toggle belum ya, toggle belum kita buat. Toggler sama dengan dokumen .get element by ID toggle. Oke, sekarang kita buat ketika toggler diklik, on-click seperti ini, kita buat function overlay. Kita rubah stylenya yang tadi displaynya none, awalnya ketika diklik toggle-nya dia displaynya jadi block. Oke, kita duplikat aja. Terus kalau kita ingat tadi kan yang kita display none itu bagian bar, jadi kita bisa rubah display block ketika diklik icon togglernya. Oke, terus tuh headernya ya, bagian header dia filternya dibuat blur sebesar 20 pixel. Oke, coba kita jalanin dulu ya. Kita refresh, klik. Nah, ini udah masuk ya. Oke, kenapa dia di pinggir? Karena untuk yang bagian bar itu bukan display block tapi display flag ya. Kalau kita ingat tadi kita settingnya display flags, awalnya display flags di bagian bar. Oke, coba sekarang kita running lagi. Nah, udah masuk ya ke tengah. Oke, selanjutnya kita buat function ketika klik icon close dia bakal kembali seperti semula. Kita bisa copy paste aja yang bagian atas ini. Yang toggler kita bisa ganti closer, kayak icon close diklik. Nah, untuk ininya kita tinggal ganti aja, displaynya kita buat none, kita kembaliin ke awal. Yang bagian blurnya juga kita buat dia none. Oke, kita save, kita refresh, kita coba. Nah, udah ya, berhasil ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal masuk ke bagian konten yang layanan kami ya. Kalau kita lihat di desain, nah kita sekarang buat dulu bagian konten layanan kami dan sampai bawah ya kita buat. Oke, nanti terakhir kita baru buat ketika di scroll ke bawah bagian navbarnya berubah. Oke, itu nanti untuk bagian yang terakhir ya, finishing. Kita sekarang buat dulu bagian layanan kaminya. Oke.